Tahun lalu di acara ini saya mengingatkan kepada semua penonton, kepada kita semua tentang ancaman kebutaan yang sangat tinggi di Indonesia. Bagi Anda yang lupa atau bagi Anda yang baru tahu, saya hanya ingin menekankan kembali bahwa ancaman kebutaan masih menjadi sesuatu yang penting di negeri ini. Jangan abai. Bahkan katarak, salah satu penyebab tertinggi kebutaan di Indonesia, itu sudah sampai pada tahapan menyerang anak-anak, bukan saja orang dewasa. Tidak percaya? Kita akan dengarkan cerita langsung dari seorang ibu yang anaknya terkena katarak sejak usia bayi. Mari kita sambut Asri Welas. Asri, terima kasih ya. Sudah mau hadir di acara Kikendi, silakan duduk. Namamu Asri Welas atau Asri Welas? Asri Wallace. Oh, Oh, Wallace. bukan, kalau lagi yang sekarang kan Oke. taunya Asri Wallace ya. Wallace. Wallace aja Wallace, maksudnya slow. Oh, Enggak, dibalik. nama aslinya Asri Pramawati. Nah, itu kan nama udah bagus-bagus, kenapa sampai harus... Nah itu, karena mungkin terlalu nempel sama suami-suami takut istri itu, karakternya menjadi si welasnya Bang Tigor. Sehingga kalau di jalan, itu Asri yang welas, jadilah Asri Welas. Oh, tapi wajahnya memelas ini aku Iya, lihat. ya? Iya, harusnya Asri Melas. Melas. Iya, nggak lucu ya? Lucu Mas. Ya namanya usaha kan boleh ya. Lucu? Lucu. Oke, terima kasih. Saat ini kesibukan Asri apa aja? Ada sitkom setiap hari masih, kemudian ada wedding, saya masih desainer nih untuk wedding, baju wedding gitu. Terus ada beberapa UKM juga di House of Asri Welas, jadi kita berjualan batik buat di sepatu, di tas, menjadi aksesoris, banyak hal. Jadi kalau ada tanya profesinya Asri ini apa, jawabannya bagaimana? Tergantung callingan. Baik, tapi hari ini kita nggak akan bicara soal profesi, kita nggak akan bicara soal kegiatan dalam kegiatan usaha, tapi yang ingin kami dengarkan dari Asri adalah cerita ya bagaimana anak dalam usianya masih imut-imut sudah terkena katarak. Betul. Ya, dan saya nggak tahu bagaimana kabarnya sampai hari ini, tapi sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan Asri Welas, artis sekaligus komedian Indonesia yang memiliki karakter unik dalam setiap lawakannya, terutama saat dirinya tertawa. Namun siapa sangka di balik tawanya yang khas, Asri memiliki cerita sedih mengenai putra keduanya, Ryan Gibran Ridha Raharja atau biasa disapa Ibran, yang menderita katarak pada kedua matanya saat Ibran memasuki usia 3 bulan. Tak mau sedih berlarut, Asri Welas bersama sang suami, Gali Ridho Raharja, langsung mengambil tindakan membawa Ibran ke dokter spesialis mata. Memiliki anak yang menderita katarak sejak usia 3 bulan, membuat presenter sekaligus pemain film Asri Welas fokus pada masalah katarak yang diderita Ibran. Ia bahkan rela mengeluarkan biaya berapapun demi kesembuhan anak keduanya, Ryan Gibran Ridha Raharja alias Ibran. 2 kali operasi yang dijalani Ibran sudah membuat Ibran yang kini berusia 1 tahun 5 bulan bisa melihat dengan baik dibantu kacamata plus 15 yang selalu digunakan Ibran setiap hari. Tangis kesedihan yang sempat dirasakan Asri beberapa tahun lalu kini berubah menjadi air mata bahagia manakala perkembangan kesehatan sang buah hati mulai membaik. Sebagai ungkapan rasa syukurnya, Asri memiliki kegiatan sosial berbagi kacamata untuk anak-anak yang mengalami katarak bagi kalangan tidak mampu.
Astrid, coba cerita bagaimana awal mula sampai Ibran ketahuan kena katarak dalam usia 2 bulan. 2 bulan, betul. Bagaimana tahunya waktu itu? Karena di 2 bulan itu saya tahunya Ibran tuh berinteraksi sama kita dengan baik gitu. Saya tahunya ketika kita memang suami mengajak kita liburan ke Jepang, sehingga ada waktu secara terus-menerus selama 10 hari karena saya bekerja, suami bekerja, dan saya juga kebetulan menyusui. Jadi sebenarnya dari awal, dari usia sekitar 1 bulanan, saya tanya sama ibu saya gini, ketika saya menyusui anak saya yang pertama dengan yang kedua, kok kayaknya beda ya Bu? Yang pertama kenapa, yang kedua ini kenapa? Yang pertama Ibam tuh, ya anak saya pertama selalu menatap saya dengan jelas. Ibam gitu. Nah ini setiap saya panggil Ibran, terus matanya tuh agak kemana-mana. Saya bilang, Bu, ini kenapa ya? Oh, ya namanya anak kecil belum fokus matanya gitu. Jadi, nah saya tahu ketika di Jepang, anak saya yang pertama karena kita ada di kamar, kemudian terus-terusan selama 10 hari dan saya nggak bekerja sama sekali, sehingga saya fokus. Dia bilang gini, Mami tahu nggak, adek ini hebat sekali, lihat ya gitu. Anak saya yang kedua tiduran ya, matanya diginiin, nggak kedip. Hebat gitu katanya. Hebat nggak adek. Saya kaget, suami kaget, ibu saya pun yang selalu di rumah ngeliatin walaupun ada susternya, kaget juga. Hah? Udah lama adek kayak gini, lagi ya. Gak kedip. Saya stres, astagfirullahaladzim. Yang ada di benak saya gitu, kenapa begini? Nah, lalu Mas coba dilihat matanya. Saya dilihat matanya, kemudian kita center. Blok, langsung ngeblok. Langsung seperti ada mata kucing. Seperti ada flek putih yang menutupi pupilnya. Ibam sini, lihat matanya Ibam. Transparan, mata saya transparan, suami transparan, ibu saya transparan. Kemudian karena di Jepang kita nggak tahu mau ke dokter bagaimana, kita lihatlah apa yang ada di Google lah. Cari Ya, tahu. kita searching. Terus? Ini katarak Mas. Wah saya nangis, tapi kamu jangan macam-macam. Enggak kok, enggak gitu. Jadi begitu sampai Jakarta, saya bertemu dengan Profesor Rita. Pertama kali di hati saya jangan sampai, karena penjelasannya begitu saya searching sangat Menakutkan. Sangat menakutkan. Apa dijelaskan di situ, apa yang membuat Astrid ketakutan? Nah, rata-rata anak dengan lahir katarak itu bisa terkena rubella atau virus berbahaya lainnya gitu. Jadi pikiran saya macam-macam gitu. Profesor Rita bilang Ibran terkena katarak di kedua matanya. Jadi hancur rasanya. Maksudnya Karena usianya masih 2 bulan betul. ini ya. Jadi saya merasa ini salah saya, ini bagaimana gitu. Kemudian Profesor Rita membesarkan hati saya, mesti di screening. Apakah ada virus di kepala, apakah jantungnya bocor, apakah ada rubella di Ibran. Yang pertama ditanya adalah ketika hamil, Astrid periksa rubella, tokso dan tors tidak. Kemudian medik saya dilihat semua, 4 bulan saya tes, 8 bulan saya tes, tidak ada rubella. Kemudian kita screening juga, kepala Ibran tidak ada virus, tidak ada rubella, jantungnya juga tidak bocor. Jadi sampai sekarang yang harus kita lakukan, mungkin ada genetik di antara saya dan suami. Nah itu harus diperiksanya ke Jerman. Sudah dilakukan atau belum? Ya ini karena keterbatasan saya waktu, saya belum melakukan itu. Jadi belum ya. Tapi sekarang yang jelas Ibran tumbuh kembangnya baik sekarang. Tidak ada virus apapun dalam tubuhnya. Cuma yang menjadi pertanyaan, dari mana matanya bisa terkena katarak? Karena biasanya ada virus, rubella atau yang lainnya gitu. Tadi dibilang genetik ya. Iya. Walaupun genetik itu bukan berarti turunan, tapi ketika persilangan antara ayah dan ibunya gitu. Betul, ya, kemudian bisa disebut genetik. Tapi belum ketahuan. Iya, saya harus ke Jerman. Baik, sekarang kalau kita lihat kondisi Ibran tadi, dia pakai kacamata khusus ya? Iya. Kacamata apa itu ya? Kacamata plus 18.
Plus 18. sekecil itu. Itu Iya. mulai dari kapan pakai kacamatanya? Begitu 3 bulan. 3 bulan pakai 3 bulan, kacamata, dan kacamata sekarang plus. usianya berapa? Sekarang 1 tahun 4 bulan. Mau 5 bulan. Itu iya. plusnya Plusnya turun sekarang turun. plus 15. Oh, sekarang sudah 15. Sudah Jadi ada 15. perkembangan yang Ada positif ya. perkembangan, betul. Oke. Nah, kalau Gibran itu sehari-hari dia nggak boleh lepas kacamata gitu. Iya, begitu selesai operasi, Profesor itu ngomong gini, saya harus janji dulu Asri, saya mau operasi kalau anak kamu tidak lepas kacamatanya. Karena itu yang menstimulasi semua saraf-saraf di matanya untuk berkembang baik. Itu alat bantunya dia untuk melihat. Kalau Dia kamu udah terbiasa nih. Iya, sudah terbiasa. Lari-lari nggak akan terganggu. Justru kalau kendor diginiin sama dia. Oh, sudah ngerti sendiri. Betul, ya. iya. Dari usia 6 bulan dia kalau udah kendor dia benerin sendiri. Karena dia merasa terbantu melihat dengan itu. Saya bersyukur Ibran bisa melihat warna-warni dunia. Jadi saya pengen anak-anak yang lain yang mengalami katarak mengalami hal yang sama sama Ibran.